Langkah yang pertama yaitu membuat materi untuk video dengan aplikasi Canva. Di aplikasi Canva, kita bisa memasukkan materi secara teks dan juga menambahkan animasi-animasi yang dapat mendukung materi dan juga mempermudah pemahaman siswa dengan adanya animasi yang menggambarkan materi tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat voice over untuk video, sehingga video tidak hanya menampilkan teks dan animasi saja, tetapi terdapat juga penjelasan secara audionya. Langkah selanjutnya yaitu membuat kuis digital dengan aplikasi atau website Wordwall. Nah, kita bisa memasukkan beberapa pertanyaan berupa pilihan ganda pada website Wordwall tersebut, kemudian mengeditnya sesuai dengan template atau tema yang kita inginkan. Supaya lebih menarik, kita bisa mengubah link dari Wordwall tersebut untuk menjadi barcode menggunakan website MiQR. Kita bisa mengedit QR atau barcode seperti apa yang kita inginkan supaya lebih menarik bagi siswa. Langkah selanjutnya adalah menempel barcode yang telah kita unduh dari MiQR ke dalam materi yang ada pada Canva. Selanjutnya, mengunduh materi yang ada pada Canva tersebut dalam format atau bentuk video. Langkah yang selanjutnya yaitu mengedit video materi dengan menambahkan voice over yang telah dibuat. Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Tahukah kalian bahwa setiap hari kita melakukan pernafasan dengan menghirup udara melalui hidung? Lalu kemana ya perginya udara yang kita hirup itu? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai organ-organ serta fungsinya dalam sistem pernapasan manusia, kemudian perjalanan oksigen masuk ke dalam tubuh, dan yang terakhir, proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih sistem pernapasan itu apa? Jadi, sistem pernapasan manusia itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas, yaitu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sel-sel tubuh memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Terus gimana ya proses perjalanan oksigen itu masuk ke dalam tubuh? Nah, jadi proses perjalanan oksigen masuk ke dalam tubuh, yang pertama udara itu masuk melalui hidung atau mulut. Udara melewati faring dan juga laring dan kemudian dibawa oleh trakea menuju bronkus. Selanjutnya, bronkus dibawa lagi ke bagian bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini mengarahkan ke kelompok alveoli yang berada di dalam paru-paru. Di dalam alveoli, oksigen mengalir ke dalam aliran darah. Karbon dioksida mengalir keluar dari aliran darah ke dalam alveoli. Selanjutnya, diafragma mengendur, mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara akan keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja sih organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama yaitu hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan juga pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita menarik napas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan juga kotoran. Nah, di dalam hidung itu
ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran supaya tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada mulut dan juga rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai titik masuk udara loh. Rongga mulut itu memiliki peran yang kecil dalam pernapasan, tapi sangat penting untuk berbicara dan juga menelan. Jika saluran hidung tersumbat, pernapasan melalui mulut juga bisa menjadi hal yang penting loh. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan penghubung makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kumat yang akan masuk bersama udara dan juga makanan. Organ selanjutnya yaitu laring. Laring adalah bagian saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring ke trakea. Hal ini memungkinkan udara melewatinya sambil mencegah makanan dan minuman yang menghalangi jalan napas. Selanjutnya ada trakea. Trakea atau yang disebut juga batang tenggorokan merupakan saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju ke paru-paru. Trakea itu berbentuk seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel sehingga bisa bergerak saat kita bernapas, berbicara, atau menelan. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Bronkus ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus terdapat rambut-rambut kecil dan juga lendir yang dapat menangkap debu, kotoran, dan benda asing yang akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus berukuran kecil dan berupa saluran bercabang yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkus menuju alveoli. Selanjutnya ada organ yang bernama alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, mari kita berdiskusi bagaimana sih proses pertukaran gas itu. Nah, jadi ketika kita menarik napas, udara yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam paru-paru, tepatnya ke alveoli. Oksigen kemudian masuk ke dalam darah melewati dinding alveoli, kemudian menempel pada sel darah merah yang membawa oksigen ke dalam seluruh tubuh. Secara bersamaan, darah akan membawa karbon dioksida ke paru-paru, lalu karbon dioksida keluar ke alveoli. Ketika kita menghembuskan napas, karbon dioksida akan turut keluar dari dalam tubuh kita. Kemudian, oksigen disalurkan ke seluruh tubuh. Oksigen ini dapat digunakan untuk bekerja, menghasilkan karbon dioksida lagi yang nantinya akan kembali ke paru-paru. Pada saat yang sama, karbon dioksida yang diproduksi oleh sel metabolisme akan mengalir dari darah ke dalam alveoli. Selama respirasi eksternal, udara yang mengandung oksigen akan memasuki alveoli, dan selama respirasi internal, oksigen akan dikirim ke dalam tubuh jaringan dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan, kemudian diangkut kembali untuk kembali ke paru-paru untuk menghembuskan napas. Selanjutnya, molekul oksigen akan mengalir melintasi dinding alveoli
ke dalam aliran darah, di mana mereka mengikat hemoglobin dan juga sel darah merah. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Selanjutnya, kita akan mengerjakan kuis word wall pada link berikut ini ya. Silahkan di-scan. Selamat mengerjakan.